Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me Farah Meta di my channel. Hari ini aku mau sharing mengenai sosok ISFP, yaitu salah satu dari tipe kepribadian dari 16 kepribadian MBTI. ISFP ini adalah singkatan dari extrovert, sensing, feeling, dan perceiving. Nah, aku nanti akan bahas dari 4 fungsi tersebut ya. Kita bahas mulai duluan dari si extrovert. ISFP ini, dikenal kan sebagai sosok yang ramah, mereka juga, menghibur dan memiliki selera humor yang baik. Keberadaan mereka tuh mampu membuat orang lain itu, bisa melupakan sejenak, masalah mereka dan bisa menikmatin hidup. Nah, si ekstrovert ini, mereka kan tipikal orang yang memang punya, energi atau dapat energi, dapat semangat itu dari faktor atau lingkungan eksternalnya. Jadi kalau misalkan mereka habis berkumpul nih dengan teman-teman, dengan hangout di luar, bareng-bareng dengan banyak orang, itu mereka pulang ke rumah akan seperti mendapatkan energi lebih, akan, lebih, apa ya, full baterai gitu. Jadi lebih lebih, akan lebih bersemangat lagi untuk melakukan hal yang lainnya. Jadi bertentangan dengan si introvert. Kalau introvert kan mereka memiliki kekuatan, berdasarkan dari, waktu mereka menyendiri atau dari, dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka akan mudah lelah kalau misalkan terlalu banyak bergaul dengan orang, kemudian menghabiskan waktu di luar. Itu mereka akan lebih apa ya namanya, kehabisan baterai dan butuh waktu untuk menyendiri, untuk mengumpulkan lagi nih energi yang sudah habis. Kemudian kalau si, ISFP ini mereka, juga easy going, mudah berteman. Kemudian juga mereka ciri khasnya itu adalah menyukai kehebohan dan suka sedikit drama-drama kehidupan. Nah, jadi kalau kamu punya temen yang agak-agak suka nih, menjadi pusat perhatian, suka, agak-agak heboh sedikit gitu dalam hidupnya dan kok mau seneng dengan drama-drama ya gitu. Nah, mungkin bisa jadi ini adalah, sosok dari seorang, ISFP karena mereka dari asalnya emang seperti itu. Kemudian mereka juga memiliki kemampuan interpersonal yang kuat. Mereka itu mudah banget menjalin hubungan dengan orang, makanya itu mereka terkenal dengan punya banyak teman, punya apa namanya, mudah juga bergaul dengan orang baru, orang yang memang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Mereka juga mudah sekali untuk memulai obrolan, memulai pembicaraan. Kemudian juga mereka ini cenderung suka praktek dan melakukan hal yang realistis. Dan masuk ke faktor atau fungsi yang kedua, yaitu sensing. Nah, kalau untuk mereka yang memiliki fungsi sensing, mereka ini mengandalkan panca inderanya untuk mengenali sesuatu, merespon segala sesuatu, kemudian mereka juga suka sekali dengan hal-hal yang bersifat fakta, bersifat konkret, tidak menyukai hal-hal yang kayak terlalu abstrak, hal-hal yang, apa namanya, tidak bisa diprediksi. Jadi mereka itu suka segala sesuatu hal-hal yang lebih praktis. Dan, Sengsin ini mereka orang-orang Sengsin ini mereka menyukai atau berkonsep untuk, waktu di masa kini, bukan di masa depan. Jadi mereka fokusnya hanya di masa kini, apa yang mereka lakukan, apa yang akan mereka perbuat, itu berdasarkan, masa yang sekarang. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki fungsi, intuitif. Kalau intuitif kan mereka, fokusnya itu ke masa depan. Jadi mereka, juga menyukai hal-hal yang, lebih abstrak, lebih apa, berimajinasi gitu. Nah, kalau orang-orang sensing atau si ISFP ini enggak, mereka kebalikannya. Mereka itu pokoknya, membutuhkan common sense atau alasan, "Kenapa aku harus melakukan ini?" Dan berdasarkan pengalaman yang mereka sudah pernah lewati sebelumnya. Jadi, seorang ISFP kalau melakukan segala sesuatu, itu mereka akan, melihat dulu dari pengalaman sebelumnya. Mereka sudah pernah belum sih melalui ini gitu. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman dari masa lalu. Kemudian juga, orang dengan tipe kepribadian ISFP ini mereka suka dengan pengalaman-pengalaman yang baru juga, jadi suka menyukai tantangan. Kemudian kalau ISFP ini, mereka terkenal dengan si banyak akal atau mandiri. Oke, masuk ke fungsi kognitif yang ketiga, yaitu feeling. Si tipikal ISFP ini mereka lebih mementingkan perasaan personal daripada logika dan fakta. Nah, inilah memang, ciri khas dari seseorang yang dominan dengan fungsi feelingnya. Mereka kuat sekali dengan perasaan, jadi mereka juga peka dan sensitif terhadap, kebutuhan orang lain. Mereka punya
punya interpersonal skill juga yang baik, mudah simpatik, dan mudah mengenali perasaan orang lain. Tetapi cenderung mereka tuh menghindari konflik dan menjaga keharmonisan suatu hubungan. Kepribadiannya yang suka mementingkan perasaan sering digunakan untuk bersimpati kepada orang lain. Mereka biasanya cukup hangat dan baik pada orang lain. Mereka akan memperhatikan orang lain dan terlihat merasakan apa ada yang salah ya pada diri seseorang gitu sebelum orang lain melakukannya. Mereka mungkin bukan pemberi nasihat yang terbaik nih di dunia, tapi karena mereka tidak menyukai teori dan perencanaan masa depan gitu, tapi mereka tuh bagus banget dalam hal memberikan perhatian langsung pada teman-temannya yang membutuhkan. Dan untuk fungsi perceiving, tipikal orang-orang yang punya, dominan di fungsi kognitif perceiving, mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan, suatu hal yang terlalu terstruktur. Mereka tuh lebih senang, membuat pilihannya tetap terbuka. Jadi kalau misalkan punya ide satu, mereka nggak stuck di ide itu aja, mereka nanti akan, "Ah, aku mau bikin lagi deh ide B," gitu. Belum selesai di ide B, mereka kalau misalkan ada ide atau ada masukan lain, mereka tetap terbuka nih gitu, "Oh, ada ide C. Oke, aku akan pilih juga ide C," gitu. Jadi mereka terbuka dengan suatu banyak pilihan ya maksudku. Tapi hal ini akan mengakibatkan, eee, beberapa rencana itu nggak terselesaikan semua karena terlalu banyaknya pilihan yang mereka, buat gitu, atau terlalu banyaknya opsi-opsi yang mereka terima. Mereka lebih suka hidup mandiri karena mereka kan memiliki banyak akal ya untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi di kehidupan sehari-hari karena mereka pun juga dominan di fungsi si perceiving-nya, mereka ini tidak suka, merencanakan sesuatu terlalu detail. Mereka lebih cenderung tuh suka sesuatu yang spontan. Jadi mereka juga nggak begitu suka teori dan penjelasan-penjelasan yang panjang. ISFP biasanya memiliki ikatan yang kuat dengan hewan dan anak kecil. Jadi ini nggak banyak ditemukan pada tipe karakter kepribadian MBTI yang lain ya. Jadi ini adalah salah satu ciri khas dari si ISFP. Mereka juga biasanya memiliki apresiasi yang kuat terhadap keindahan. Mereka sangat mencintai kehidupan dan tahu bagaimana cara untuk bersenang-senang atau have fun. Karena kan mereka terkenal dengan istilah si penghibur. Oke, kekuatan yang dimiliki oleh si ISFP, antara lain yaitu satu berani. Mereka tuh cuman, minusnya adalah tidak tahu bagaimana untuk menahan diri ya. Mereka ingin berbagi pengalaman untuk dialami juga dengan teman-teman lain. Mereka nggak begitu takut untuk keluar dari zona nyaman. Kemudian yang kedua adalah orisinil. Mereka lebih suka itu bereksperimen dengan gaya baru dan menemukan cara baru untuk tetap bersinar di keramaian. Yang ketiga adalah estetik, mereka menyukai keindahan. Kemudian yang keempat adalah praktis. Nah, ini kan karena yang tadi udah aku bahas, mereka kuat di fungsi sensing, jadi mereka ini lebih suka hal-hal yang praktis, yang bisa dirasakan dan bisa dialami. Jadi mereka itu nggak begitu menyukai hal-hal yang terlalu berimajinasi atau terlalu berfilosofi. Kemudian yang kelima adalah suka mengobservasi. Jadi kalau mereka tuh fokusnya kan pada sekarang dan di sini dalam melakukan sesuatu. Jadi si ESFP ini secara alami harus melihat dulu kenyataannya, kemudian bukti terus perubahan yang nyata gitu sebelum mereka berani untuk mengambil suatu keputusan. Dan yang keenam adalah kemampuan sosialisasi yang bagus banget dari seorang ISFP. Mereka ini senang ya memperhatikan orang lain dan juga senang diperhatikan. Karena mereka suka menjadi pusat perhatian. Mereka juga senang bicara dan hampir nggak pernah punya kehabisan bahannya untuk didiskusikan. Jadi kayaknya kalau berbicara sama seorang ISFP ini nggak ada habisnya ya gitu. Mungkin bisa pagi sampai siang sampai malam karena memang mereka menyukai hubungan antarpersonal, kemudian juga suka berkomunikasi secara intens. Oke, ke kelemahannya ya. Kalau untuk kelemahan yang dimiliki oleh seorang ISFP adalah mereka sensitif. Nah itu ya, karena kan mereka kuat di fungsi feeling, sehingga mereka ini jadi sensitif dan emosional, terutama kepada yang namanya kritikan. Kemudian mereka juga menolak konflik ya, semua orang memang nggak begitu menyukai konflik ya gitu, siapa sih yang suka konflik atau, konfrontasi gitu. Cuman kadang, mereka tuh lebih sering seorang ISFP ini kadang tidak menghiraukan dan menghindari konflik secara keseluruhan. Mereka akan benar-benar keluar dari situasi tersebut, menghindari kemudian beralih ke hal lain yang menyenangkan.
Jadi benar-benar lari dari konflik gitu, lari dari konfrontasi dibandingkan menghadapinya. Dan yang selanjutnya adalah mereka ini mudah banget merasa bosan karena mereka memang senang sekali mencari hal-hal yang lebih menarik dan lebih menantang. Kemudian yang keempat adalah perencana jangka panjang yang buruk. Nah itu tadi ya, karena kan mereka memiliki fungsi yang dominan di sensing. Jadi mereka itu lebih suka hal-hal atau melakukan sesuatu yang bisa dilakukan di saat sekarang. Tapi mereka itu jarang banget buat rencana yang detail untuk masa depan. Jadi seorang ISFP kalau ditanyain, "Kamu mau rencananya buat masa depan nih apa?" gitu. Kemudian, cita-cita jangka panjang tuh apa? Mereka kan bener-bener bingung ya, mau ngapain ya gitu. Ya slow aja deh, jalanin aja lah apa adanya yang sekarang bisa dilakuin aja deh gitu. Biasanya seperti itu jawaban mereka. Jadi nggak mau terlalu pusing dengan rencana-rencana atau, planning-planning jangka panjang. Kemudian yang kelima adalah, tidak bisa fokus. Nah, tips untuk bisa berinteraksi dengan seorang ISFP ini bagi kita-kita. Jadi ISFP ini kan biasanya mudah lelah ya dengan rutinitas lama yang sama dan mereka tuh emang kan seneng banget nih cari petualangan atau new challenge gitu ya dalam setiap hal. Untuk mengikuti tipe kepribadian ini, kita tuh harus selalu siap nih untuk pengalaman-pengalaman baru dari menjelajahi tempat baru hingga bertemu orang baru gitu. Jadi harus siap untuk itu dan menjaga hal-hal yang menarik itu tetap penting. Kemudian ISFP juga senang memiliki rekan yang handal yang pokoknya siap deh bersenang-senang seperti mereka. Kemudian hubungan. Untuk hubungan atau romantisme, ISFP cenderung jujur dan terus terang dalam hubungan. Mereka tuh nggak suka bermain-main dalam suatu hubungan yang romantis ya, jadi cenderung serius. Mereka juga nggak suka konflik dan mereka cenderung menanggapi komentar kritis secara pribadi. Meskipun penting untuk kita selalu berterus terang dalam hubungan dengan seorang ISFP, cobalah untuk tidak bersikap terlalu kasar atau terlalu banyak kritik. Karena seorang ISFP ini tidak terlalu suka atau agak rentan untuk dikritik. Oke, sekarang kita masuk ke profesi atau jalur karir yang cocok atau tepat buat seorang ISFP. Mereka ini kan nggak terlalu suka ya pada rutinitas atau kegiatan yang terlalu begitu-gitu aja. Mereka ini biasanya bekerja itu paling baik dalam karir yang melibatkan banyak hal atau banyak variasinya. Jadi apalagi pekerjaan yang melibatkan banyak sosialisasi, ini juga sangat cocok karena kan mereka kuat di hubungan interpersonal. Jadi, memungkinkan individu ini, dengan kepribadian ini ya, untuk menggunakan keterampilan yang cukup banyak untuk digunakan dengan baik. Analisa yang kompleks, tugas yang berulang, dan mencocokkan statistik dengan konsekuensi nyata, itu bukan kegiatan yang mudah bagi, orang dengan tipe ISFP. Karir yang melibatkan banyak struktur dan pekerjaan tersendiri itu bisa jadi agak sulit bagi seorang ISFP, mereka kan sering bosan untuk situasi-situasi yang terlalu banyak hal-hal yang rutin ya. Dan untuk karir ISFP yang populer adalah yang pertama adalah kamu bisa menjadi seorang artis. Yes, artis. Kemudian yang kedua adalah bisa menjadi seorang konselor, kemudian bisa menjadi pekerja sosial, kalian bisa bertemu dengan banyak orang, kemudian bisa berkomunikasi dengan mereka, kemudian juga bisa menjadi pelatih atletik atau guru olahraga, kemudian bisa jadi penyedia penitipan anak, karena kan seorang ISFP ini mereka memiliki interaksi yang kuat dengan hewan dan anak. Dan bisa juga menjadi seorang pemusik, bisa juga menjadi seorang psikolog, bisa menjadi spesial SDM atau sumber daya manusia, kemudian bisa menjadi perancang busana. Bisa juga menjadi seorang dokter hewan dan dokter anak. Orang terkenal yang juga memiliki karakter ISFP itu ada sih Bill Clinton, tahu ya, Bill Clinton salah satu presiden dari Amerika Serikat. Kemudian ada Pablo Picasso, seorang artis tuh yang suka melukis. Kemudian juga ada Goldie Hawn, seorang artis. Ada lagi Will Smith. Will Smith aku suka banget tuh si aktor tersebut karena dia tuh lucu di peran-peran film manapun tuh mereka lucu gitu. Dia lucu. Memang kayaknya benar-benar tipikal ya Selfie banget ya, sangat menghibur. Dan ada juga Fred dan George Weasley. Ada yang familiar dengan nama ini atau yang suka dengan komik atau buku atau karakter fiksi dari buku Harry Potter? Ya, Fred and George Weasley adalah seorang ISFP. Partner alami bagi seorang ISFP adalah ISTJ dan ISFJ. Saran pengembangan untuk seorang ISFP adalah yang pertama,
Jangan terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Kalian harus lebih berhati-hati, apalagi dalam suatu hal yang penting. Dan yang kedua adalah coba untuk tidak menerima sesuatu tuh hanya dengan sekali lihat aja. Jadi kalian harus perlu mendengarkan semuanya, dibiarin dulu nih sampai mengendap gitu. Kemudian baru dengerin apa yang ada di dalam hatimu untuk bertindak. Dan yang ketiga adalah seorang ISFP kadang nggak puas dengan orang lain. Jadi mereka tuh kadang berharap terlalu banyak kali ya dengan orang lain gitu. Padahal kan nggak semua orang bisa mengerti atau bisa mengikuti apa yang kamu mau. Jadi harus belajar untuk tidak berekspektasi dengan tidak wajar. Yang ketiga adalah eh yang keempat. Yang keempat adalah jangan menyenangkan semua orang, begitu pula sebaliknya. Nggak semua orang kan bisa menyenangkan kamu juga. Yang kelima adalah belajar menghadapi kritik dan konflik. Jangan lari, karena kadang-kadang kritik itu bisa menjadi sesuatu yang positif atau malah justru bisa mengembangkan diri kita ke hal yang lebih baik. Dan seorang ISFP punya kecenderungan materialistis. Hati-hati ya, karena nggak semua hal bisa diukur dengan materi ataupun uang. Nah, itu tadi penjelasanku mengenai si ISFP. Tipe kepribadian, penghibur yang begitu menyenangkan. Semoga saja sharing ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa di-subscribe, kemudian di-like, dan di komen ya. Apakah ini penjelasan aku tadi sesuai dengan kalian seorang ISFP? Ditulis ya sesuainya itu apa. Kalaupun misalkan nggak, kayaknya nih ada nih yang nggak sesuai gitu, atau kok kayaknya nggak gue banget ya gitu. Nah, nggak apa-apa, komen aja di bawah. Dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng supaya kalian terus terupdate dengan video-videoku yang lain. Thank you for watching. Assalamualaikum.